Firman Tuhan untuk merenungkan firman Tuhan. Saudara, saya ingat-ingat kayaknya saya selalu dapatnya agak putus-putus gitu ya. Kemarin baru Parents Day, jadinya nih tema berlanjut, tapi semoga nggak lupa saudara ya. Jadi hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yaitu pembaruan kepemimpinan. Dan saudara, saya pikir ini tema yang sangat relevan untuk kita dan tema yang sangat penting untuk boleh kita renungkan. Karena kepemimpinan itu adalah posisi yang penting saudara. Saudara bayangkan kalau misalnya di dalam perusahaan tidak ada CEO-nya, tidak ada CFO-nya, dan seterusnya, tidak ada COO dan lain-lain. Atau bayangkan sebuah gereja tidak ada gembalanya, tidak ada majelisnya, tidak ada pengurusnya. Jadi apa? Nah saudara, kepemimpinan itu penting sekali. Tapi saudara, jauh lebih penting adalah kepemimpinan yang dibarui. Ada pembaruan di dalam kepemimpinan. Nah saudara, kalau kita ambil contoh misalnya, apakah kita rindu juga punya kepemimpinan yang orangnya baru, tapi sama-sama aja gitu ya. Ada janji 19 juta tenaga kerja, tapi sama-sama aja pengangguran banyak begitu ya. Ada janji pajak dikurangin malah nambah gitu ya, dan seterusnya saudara ya. Nah saudara, kita melihat dalam kehidupan kita sangat merindukan sebenarnya namanya ada pembaruan kepemimpinan saudara. Nah saudara, itu juga yang terjadi dalam kehidupan bangsa Israel yang sama-sama kita akan renungkan dan akan kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka dari 1 Samuel pasal 11. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. 1 Samuel pasal 11 ayat 1 sampai 15. Saya akan bacakan dari terjemahan baru 2. Demikianlah firman Tuhan. Nahas, orang Amon, bergerak maju dan berkemah mengepung Yabes Gilead. Semua orang Yabes berkata kepada Nahas, ikatlah perjanjian dengan kami dan kami akan takluk kepadamu. Tetapi Nahas, orang Amon itu berkata kepada mereka, dengan syarat inilah aku akan mengikat perjanjian dengan kamu. Tiap mata kananmu harus dicungkil. Dengan demikian aku akan mendatangkan aib bagi seluruh Israel. Kemudian tua-tua Yabes berkata kepadanya, berilah kelonggaran kepada kami selama 7 hari supaya kami mengirim utusan-utusan ke seluruh wilayah Israel. Jika tidak ada orang yang menyelamatkan kami akan keluar menyerah kepadamu. Ketika utusan-utusan itu sampai di Gibea Saul dan menyampaikan hal itu kepada bangsa itu, menangislah seluruh bangsa itu dengan suara nyaring. Saat itulah Saul datang dari ladang menggiring lembunya. Saul pun bertanya, ada apa dengan orang-orang itu sehingga mereka menangis? Mereka memberitahukan kepadanya apa yang dikatakan orang-orang Yabes itu. Ketika Saul mendengarkan perkataan itu, roh Allah menguasai dia. Dan bangkitlah amarahnya dengan dahsyat. Ia mengambil sepasang lembu, memotong-motongnya dan mengirimkannya ke seluruh wilayah Israel dengan melalui utusan-utusan dengan pesan. Siapa yang tidak maju mengikuti Saul dan Samuel, lembunya akan diperlakukan seperti ini. Lalu kegentaran dari Tuhan menimpa bangsa itu sehingga mereka maju bersatu padu. Saul memeriksa barisan mereka di Bezek, ada 300.000 orang Israel dan 30.000 orang Yehuda. Lalu berkatalah para utusan itu dipesankan, beginilah kamu katakan kepada orang Yabes Gilead, besok ketika matahari mulai terik akan tiba penyelamatan bagi kamu. Utusan itu kembali memberitahukan hal itu kepada orang-orang Yabes sehingga mereka bersuka cita. Orang-orang Yabes berkata kepada Nahas, besok kami akan keluar menyerah kepadamu dan kamu boleh berbuat terhadap kami apa saja yang kamu pandang baik. Esoknya Saul membagi rakyat menjadi 3 pasukan. Mereka menerobos ke tengah perkemahan musuh dan pada waktu jaga pagi dan mengalahkan orang Amon menjelang hari terik. Orang-orang yang lolos tercerai-berai di antara mereka dan tidak ada 2 orang yang lolos bersama. Lalu bangsa itu berkata kepada Samuel, siapakah orang yang telah berkata, bagaimana mungkin Saul menjadi raja atas kita? Serahkanlah orang-orang itu supaya kami bunuh. Tetapi kata Saul, pada hari ini tidak seorang pun boleh dihukum mati, sebab hari ini Tuhan telah melakukan penyelamatan di Israel. Lalu Samuel berkata kepada bangsa itu, mari kita pergi ke Gilgal untuk mengukuhkan kembali jabatan raja di sana. Seluruh bangsa itu pergi ke Gilgal. Dan mereka di situ menobatkan Saul sebagai raja di hadapan Tuhan. Di sana mereka mempersembahkan kurban keselamatan di hadapan Tuhan. Di sana Saul dan semua orang Israel sangat bersuka cita. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Nah saudara-saudara, saat ini bangsa Israel juga mengalami krisis yang sama. Serupa namun tak sama. Saudara, konteksnya kita tidak baca di pasal 10. Di pasal 10, Saul itu sudah dipilih menjadi raja. Bukan hanya dipilih, tapi diurapi. Sudah diurapi oleh Samuel. Tapi kalau kita baca di pasal 10, Samuel itu sembunyi. Jadi ketika ada ketegangan, dia sembunyi, saudara. Jadi ini raja sudah dipilih, sudah diurapi, tapi sembunyi.
takut dia luar biasa. Dan kita lihat di pasal 11, ketakutan apa yang jadi lebih besar. Yaitu di situ ada si Nahas, orang Amon itu, mengancam bangsa Israel. Nah saudara, di sini kita melihat bahwa adanya pemimpin belum tentu juga menandakan sebuah bangsa itu bisa dipimpin. Dan adanya seorang pemimpin bukan berarti figur itu bisa memimpin juga saudara. Dan kita tahu bahwa pemimpin itu penting, tapi yang lebih penting adalah pembaruan dari pemimpin itu. Saudara, betapa sering kita melihat dengan budaya yang baru, kita merindukan. Tapi kita juga sering melihat ada orang baru, tapi tetap juga membawa budaya lama. Nah, oleh sebab itu kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan bagian ini, dan saya bagi menjadi 3 bagian. Yang pertama kita akan melihat bahwa manusia itu membutuhkan pembaruan. Tidak ada manusia yang tidak butuh pembaruan. Yang kedua, Allah akan beranugerah kepada kita, melakukan pembaruan bagi kita. Dan yang ketiga, kita akan mempelajari bahwa pembaruan itu bukan satu kali, tapi konstan, terus menerus, continual. Pembaruan harus selalu dibarui. Saudara, mari kita perhatikan poin yang pertama. Saudara, manusia membutuhkan pembaruan. Ini ada di ayat 1 sampai 5. Saudara, kita melihat apa yang dialami oleh bangsa Israel di awal. Jadi pada saat itu orang Yabes itu berkata kepada Nahas begini, yuk buat perjanjian sama kami mau takluk, kami mau nyerah, gitu. Buat perjanjian. Lalu jawab Nahas gimana? Oh, mau buat perjanjian? Boleh. Syaratnya satu, tiap mata kananmu akan kucungkil. Saudara, ada yang mau mata kanannya dicungkil? Saudara, saya tidak membayangkan sedesperate apa bangsa Israel pada saat itu sehingga mereka mempertimbangkan. Oh, kayaknya dicungkil mata boleh juga ya. Kayaknya boleh juga, ide baik gitu ya. Kita pikir deh kasih 7 hari begitu ya. Saudara, sangat mengerikan kondisinya pada saat itu sehingga mereka mempertimbangkan rasanya ketika mata kanan dicungkil itu baik. Dan mata dicungkil itu bahkan dikatakan di sini ini menimbulkan aib. Nah saudara, mata kanan itu sangat penting untuk berperang saudara ya. Kalau mereka misalnya perang pakai pedang gitu ya, bahkan ketika memanah, melakukan peperangan dan bahkan aktivitas mereka, mata kanan itu jauh lebih penting saudara. Nah saudara, mungkin kalau saudara tahu di budaya Eropa itu ada hinaan seperti ini, saudara tahu? Ini artinya apa? Memang di masa lalu itu, khususnya di Inggris itu banyak yang 2 jari ini dipotong. Supaya apa? Supaya tidak bisa memanah. Ya, kalau 2 jari ini dipotong. Jadi mereka suka menghina gini, lihat, ingat dulu bangsa lu gue potong jarinya, jangan banyak gaya, kira-kira gitu deh ya. Supaya ingat apa? Malunya begitu. Nah, pada saat ini juga kira-kira si Nahas ini pengen mendatangkan aib bagi Israel pada saat itu. Nah, saudara, dan pada saat itu rasanya bangsa Israel mempertimbangkan. Dan saudara, ini merupakan suatu kesalahan. Kenapa? Karena apakah mereka lupa bahwa mereka punya Allah Yahweh yang lebih besar dari segala pemimpin, yang lebih hebat dari segala dewa. Baru kita bahas ya beberapa minggu lalu gitu ya, nggak jauh pasalnya gitu. Mereka udah lupa lagi soal ini semua. Mereka memilih untuk ya tolong ya gitu, kami takluk deh gitu ya. Cungkil mata kanannya, ya boleh deh, pikir-pikir dulu deh ya. Saudara, jawabannya apa? Beri kami waktu 7 hari, kelonggaran 7 hari. Nah, supaya apa? Kalau ada yang selamatkan kami. Saudara, pada saat ini bangsa Israel sungguh-sungguh udah tidak ingat lagi siapa Tuhannya. Mereka cuma pikir, siapa tahu ada penyelamat yang selamatkan kami. Siapa tahu ada orang hebat gitu ya, kayak dulu ada Simpson tiba-tiba begitu ya. Ada hakim yang hebat gitu, tiba-tiba ada figur yang hebat, siapapun begitu yang bisa selamatkan kami. Mereka tidak ingat lagi, tunggu ya, nanti Allah akan bertindak. Gak ada lagi itu di pikiran mereka. Yang mereka pikir hanya siapa tahu ada. Nah, saudara, pada saat itu Israel kehilangan arah, lumpuh, dan bahkan rela kehilangan mata kanan demi bertahan hidup. Dan mereka sebenarnya bukan sekedar butuh pemimpin, tapi mereka butuh pembaharuan di dalam kepemimpinan itu, saudara-saudara. Saudara, ketika bangsa Israel punya raja, ini sebenarnya bukan sepenuhnya kehendak Tuhan, saudara. Nah, saudara, FOMO. Nah, ini bentuk ketakutan yang sering terjadi. Bangsa Israel waktu itu FOMO. Mereka lihat gitu ya. Kita nggak punya raja, bangsa Israel punya pemimpin. Kita Yahweh, ya nggak ada bentuknya begitu ya. Nggak ada bentuknya. Dan mereka sangat ingin punya raja, maka mereka protes gitu ya, punya raja. Ya udah, dipilih deh. Siapa? Saul. Tinggi, gagah, menarik,
tapi dari suku paling kecil gitu ya. Terus malu gitu ya, sembunyi, lagi ada apa sembunyi gitu. Terus saudara, apakah ini sebuah kesalahan penuh? Tentu saja tidak. Tapi bagi apa yang dicatat Alkitab, motivasi mereka adalah mereka ingin menggantikan Tuhan dengan figur manusia. Nah saudara, ini satu kesalahan yang besar. Kesalahannya di situ. Punya raja tidak pernah salah, saudara. Kita punya presiden apakah salah? Tidak salah. Tapi kalau kita mengganti Tuhan dengan presiden seperti apa yang terjadi beberapa waktu lalu di Amerika gitu ya, wah foto ngikutin Tuhan Yesus begitu ya, aduh, nah itu udah mulai kacau deh ya, mau dia ngaku Injili dan segala macam, nah itu udah mulai ngaco tuh begitu ya, menggantikan Tuhan. Nah saudara, itu butuh pembaruan saudara di dalam kepemimpinan. Nah saudara, kalau kita melihat bangsa Israel saat itu FOMO, dan mereka takut macam-macam. Dan saudara, kita pun mungkin juga seringkali menjalani kehidupan ini dengan penuh ketakutan. Takut gagal, takut ditolak, takut kalah, dan seterusnya. Saudara, negara tetangga kita, Singapura, maju luar biasa ya. Tapi mereka juga punya budaya takut yang sangat tinggi. Saudara mungkin kalau yang ini orang Medan gitu ya, banyak kan di sini ya yang bisa bahasa Hokkien, tahu ya mereka punya budaya kiasu. Tahu saudara kiasu ya, takut kalah. Kiasi, takut mati. Kiabo, takut kurang gitu ya. Kiatsin, takut miskin. Lalu kialang, takut orang sekarang ya, anak-anak muda nih. Yang takut ketemu orang, mau ketemu orang takut gitu ya. Lalu kiabor, takut istri. Ada yang takut istri. Nah saudara, takut itu menguasai kehidupan kita, bahkan termasuk di dalam pelayanan sebenarnya. Saudara, berapa banyak dari kita yang mungkin pelayanan karena takut? Bisa juga saudara ya. Atau kita lihat sekarang politik juga menggunakan ancaman, ketakutan itu. Perusahaan menggunakan persaingan supaya kita juga takut dan kita makin perform, tapi basisnya ketakutan misalnya. Saudara, itu semua bisa terjadi. Dan apakah takut itu bisa membuat kita maju? Bisa ya. Mungkin kita jadi lebih perform ketika ada ketakutan gitu ya. Kalau kamu tidak perform, dipecat. Wah, kita jadi mungkin lebih perform ya dibanding ya nggak apa-apa. Kamu kerjanya santai-santai biasa aja, tetap aman gitu ya. Mungkin kita akan beda kerja, mungkin harapannya sih tidak. Apapun yang kamu perbuat, lakukan itu semua demi Tuhan. Tapi mungkin itu bisa berbeda. Dan saudara, manusia itu seringkali ketika takut itu berusaha dengan usahanya sendiri. Dan ketika berusaha sendiri itu seringkali juga kalau kita melihat soal pemimpin, kita berusaha apa? Replace, gantikan gitu ya. Ganti presiden, ganti macam-macam gitu. Kalau gereja gembalanya ganti, kalau gereja hamba Tuhannya ganti, kalau gereja majelisnya, pengurusnya diganti, pasti titik-titik begitu ya. Dan kita melihat apakah demikian? Bukan saudara. Dan kita melihat apa yang dilakukan Allah terhadap Saul itu bukan mengganti, bukan replacement, tapi renewal, satu pembaruan yang terus ada. Saudara, sejarah terus menunjukkan bahwa manusia yang baru tidak otomatis membawa hati yang baru. Saudara, lebih baik manusia lama dengan hati yang baru daripada manusia baru dengan hati yang lama. Sekali lagi, lebih baik manusia lama dengan hati yang baru dibanding manusia baru dengan hati yang lama. Saudara, dan itu juga terjadi di Israel pada saat itu. Mereka punya raja baru, tapi pertanyaannya apakah kerajaan itu diperbarui? Tidak, sama sekali tidak, justru mereka makin jauh dari Tuhan. Ketika mereka punya pemimpin yang baru, justru mereka makin jauh dari Tuhan. Dan itu yang sangat menyedihkan sebenarnya. Jadi kita butuhkan adalah pembaruan, renewal, not replacement. Yang dibutuhkan bukanlah orang-orang, tapi justru arah hati kita kepada Tuhan. Yang dibutuhkan bukanlah orang-orang yang man-oriented, tetapi orang-orang yang God-oriented. Nah saudara, pertanyaannya jadinya apakah Allah jadi tidak memakai manusia? Apakah kita tidak boleh punya pemimpin? Tentu saja boleh. Kalau kita lihat di sini bahkan Allah melakukan pembaruan bagi pemimpin. Ada pembaruan kepemimpinan di sini. Saudara, syaratnya apa? Kita lihat di ayat 6. Ketika Saul mendengar kabar itu, maka berkuasalah roh Allah. Saudara, ini kata kuncinya. Ada roh Allah di sana. Kita lihat di sana Saul yang tadinya sembunyi-sembunyi, yang takut-takut, meskipun sudah diurapi. Wow. Sorry. Kita melihat Saul yang sudah diurapi namun takut. Nah saudara, ada pembaruan di sana yang akhirnya dia berani maju.
Nah saudara, dengan cara apa dia mengajak bangsa Israel maju pada saat itu? Sebenarnya, nah ini kita nanti akan bahas saudara ya, dengan menggunakan ketakutan juga saudara. Ketakutan apa yang dilakukan oleh Saul? Dia membelah tubuh lembu pada saat itu. Dia potong lembu lalu dia bagikan ke seluruh bangsa Israel. Kalau kalian tidak ikut, kalian nasibnya akan seperti ini. Tubuh kalian juga begini dipecah-pecahkan. Nah saudara, kalau saudara mengingat ini teringat dalam kisah Hakim-Hakim 19. Ketika waktu itu ada dosa yang sangat besar, ya waktu itu ada pencabulan yang luar biasa besar, lalu mayatnya dipotong-potong dan dibagikan ke seluruh Israel. Sehingga takut, teror yang luar biasa terjadi. Nah saudara, pada saat itu Saul menebarkan ketakutan sebenarnya. Nah pertanyaannya, nah kita lihat. Lalu Tuhan mendatangkan ketakutan kepada bangsa itu. Sehingga majulah mereka serentak. Kalau dalam TB2 dibilang mereka bersatu padu. Nah saudara, jadi pertanyaannya, takut ini positif atau negatif? Boleh atau tidak? Boleh tidak kita pakai ketakutan? Nah saudara, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya tidak bisa hitam putih saudara ya. Kita nggak bisa bilang, oh Saul jahat, Saul itu pakai cara yang salah dan seterusnya. Karena kita melihat sebenarnya Tuhan sendiri yang mendatangkan ketakutan kalau kita lihat di sana. Dikaitkan dengan Tuhan dan Israel itu akhirnya bangun, bangkit dan bersatu. Nah saudara, ada dua macam ketakutan saudara yang kita perlu perhatikan. Yaitu ketakutan yang penuh dengan dosa, yang pertama. Nah saudara, ini ketakutan yang melumpuhkan kita, yang mengontrol kita, yang membuat kita menjadi diperbudak dan menjauh dari Tuhan. Misalnya apa, ketika kita melihat Israel tuh jadi panik, jadi takut kehilangan mata, takut kalah, takut dikendalikan ancaman, karena apa? Karena lupa sama Tuhan. Sehingga yang mereka dapatkan teror, kecemasan, perbudakan, tidak ingat kepada janji Allah. Saudara, takut seperti ini juga ada saudara di dalam pelayanan. Misalnya, pelayanan karena takut rasa bersalah. Kamu kalau enggak pelayanan nanti masuk neraka loh. Apakah demikian gitu? Enggak ya sebenarnya. Kalau enggak pelayanan belum tentu masuk neraka sebenarnya. Bisa enggak ya? Bisa sih, cuma belum tentu gitu kan. Masuk neraka enggak kan bukan karena pelayanan. Karena ancaman misalnya. Nanti kamu kalau tidak lakukan ini, nanti gitu ya. Nanti tidak dapat bantuan misalnya, nanti dan seterusnya saudara, bisa macam-macam. Atau dengan kontrol, atau dengan manipulasi. Saudara, banyak hal yang bisa dilakukan bahkan di dalam gereja, rasa takut itu menjadi negatif. Atau ada orang yang sengaja memberikan rasa negatif di dalam pelayanan. Tapi ada juga takut kedua saudara, yaitu fear of the Lord, takut kepada Tuhan. Nah saudara, takut kepada Tuhan dan juga takut yang dari Tuhan itu berbeda saudara. Bukan sekadar membuat orang menjadi panik, tapi ini adalah ketakutan yang membuat orang sadar, oh iya ada Tuhan. Dan mereka menjadi, ya ampun selama ini lupa. Mereka sadar bahwa ada Tuhan, ada otoritas Tuhan. Serius bahwa Tuhan itu ada dan sedang bertindak, menggerakkan mereka dengan sangat. Saudara, perbedaannya apa? Kalau takut yang satu itu membuat kita menjadi cemas, panik, teror, dan seterusnya. Takut yang kedua ini justru membuat kita hormat, gentar, tunduk, dan merasa tidak layak karena kita punya Allah yang kudus. Saudara, takut akan Allah, biasa di Alkitab bilang takut akan Allah, itu hal yang baik ya. Saudara, saya nggak tahu di beberapa sekolah di Surabaya, saya belum sering ke sekolah di Surabaya, tapi saya alumni IPK. Ya, jadi gereja di GKY, sekolah di IPK, pelayanan di GKY lagi, luar biasa. Nah saudara, di IPK itu selalu banyak tempelan-tempelan ayat begitu ya, dan sebagian dari ayatnya misalnya Amsal 1 ayat 7, saudara hafal lah ya, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Lalu Amsal 9 juga kan, permulaan pengetahuan ialah takut akan Tuhan. Nah saudara, jadi takut kepada Tuhan itu sebenarnya adalah hal yang positif. Bahkan adalah sebuah keharusan saudara-saudara. Kita sebagai umat Kristen itu wajib takut kepada Tuhan. Nah saudara, apa yang terjadi di 1 Samuel 11 ini campuran. Dan ini sangat realistis, sangat relevan bagi kehidupan kita. Saudara, keadaan luar yang mengancam kita, membuat kita takut. Ada perang, dolar udah lebih dari 17.600 gitu ya, aduh luar biasa menakutkan.
Ya saudara nggak pakai lah ya, orang deso toh nggak pakai dolar kan katanya. Ya udahlah nggak usah takut gitu. Terus saudara kita tetap cemas gitu, kedelai tempe makanan favorit saya impor gitu ya. Takut saudara pasti gitu ya. Kita takut mungkin menghadapi masalah yang ada di depannya kita sendiri tidak tahu apa. Wajar saudara. Tapi kita jangan lupa takut yang satu lagi. Takut kepada Tuhan. Bahwa kita punya Tuhan yang jauh melebihi itu semua yang kita hormat, tunduk, takut, gentar. Tapi juga kita tahu di sana Allah kita juga Allah yang penuh kasih. Terus saudara sampai di sini saya mengajak kita refleksi sedikit. Takut seperti apa yang kita alami? Takut seperti apa yang kita miliki ketika kita menjalani kehidupan kita? Saudara seringkali bahkan di dalam pelayanan kita, pelayanan mungkin melakukan segala sesuatu karena ada tekanan, ada kontrol, ada perasaan bersalah, takut dianggap mundur, padahal mundur itu belum tentu sebuah kemunduran. Takut kehilangan image, kita takut dikira tidak rohani, gitu ya. Kita pengen kelihatan rohani. Takut karena takut dianggap tidak bisa apa-apa, takut tidak dipakai Tuhan di luar sana, aku kalau nggak pelayanan nanti kerjaan bisa berantakan begitu ya. Takut mengecewakan manusia, tidak takut mengecewakan Tuhan tapi mengecewakan manusia, lebih takut dihukum Tuhan. Jadi saudara ada bedanya ya, takut dihukum Tuhan sama takut kepada Tuhan. Beda saudara, itu sangat beda sekali begitu ya. Kita mungkin bisa takut dihukum polisi tapi mungkin kita nggak peduli sama polisinya, mungkin bisa terjadi. Takut kehilangan posisi gitu ya, sudah mendapatkan sesuatu dan ya itu yang kita pegang sampai kita takut. Dan kita lihat Saul juga demikian, meskipun dia sudah dibarui, tapi begitu lihat muncul itu Daud, ada pembaruan kepemimpinan, dia ngapain? Dia bukannya barui diri dia malah tolak gitu ya. Nah saudara, manusia bisa kelihatan aktif dan rohani, tapi belum dibarui. Dan saudara, pada saat ini memang betul, Saul dibarui. Saul dibarui, dia berani muncul. Dia kumpulkan seluruh bangsa Israel dan bangsa Israel bisa menang. Meskipun dengan menggunakan ketakutan pada saat itu. Jadi saudara, di sini kita bisa lihat, Saul memang sudah dibarui, dihinggapi roh Allah. Tetapi pembaruannya masih parsial, masih sebagian dan belum sempurna. Dan justru ini menyadari kita bahwa kita ada sebuah kebutuhan yang lebih besar. Saudara, Saul itu berhasil membarui situasi Israel pada saat itu, tapi pada saat itu kelihatannya ia belum berhasil membarui hati manusia. Ia berhasil memberikan kemenangan, tetapi belum bisa memberikan kemenangan dari ketakutan itu sendiri. Nah saudara, oleh sebab itu kita masuk ke poin ketiga, bahwa ada kebutuhan yang lebih besar. Bahwa pembaruan itu harus selalu dibarui. Saudara, kita melihat di ayat 12. Jadi pada saat itu tentu saja ketika ya namanya pemilihan pemimpin ya saudara ya, pasti ada kubu-kubu gitu ya. Ada yang setuju sama Saul, ada yang tidak setuju sama Saul, dan seterusnya. Nah saudara, pada saat itu ketika Saul terpilih, diurapi, dan sembunyi, nah pasti banyak yang bilang, masa model kayak gitu jadi raja? Yang bener aja gitu ya. Atau bahkan sebelum Saul diurapi, ketika dia maju, dipilih, orang juga banyak bilang, yang itu, suku Benyamin, ya elah, suku paling kecil, masa begitu ya. Banyak sekali mungkin keraguan. Nah ini biasa kita sebut sebagai oposisi. Nah jadi pada saat itu penasehat-penasehat lah ya, bangsa-bangsa itu yang berpihak kepada Saul bilang begini ke Samuel. Waktu itu kan banyak tuh yang meragukan kamu, habisin aja. Nah saudara, ini berbanding lurus bukan? Siapa yang tidak ikut kepadaku akan jadi potongan-potongan kayak lembu itu tuh, dipotong-potong. Nah ini sama kan ya. Yang mana tuh yang tidak mau ikut, yang waktu awal meragukan itu, potong-potong lagi aja. Nah kalau pakai formula yang sama, ketakutan, harusnya gimana? Ayo potong yuk gitu ya. Wah lumayan nih pesta gitu, kita potong-potong daging orang yang melawan kita. Hore, bangsa menjadi lebih bersih, lebih aman. Tidak perlu lagi ada ancaman-ancaman internal, bebas. Saudara, tapi di sini kita melihat bahwa tidak ada formula yang tepat. Yang ada adalah pembaruan. Saul berkata begini, pada hari ini seorang pun tidak boleh dibunuh. Sebab pada hari ini Tuhan telah mewujudkan keselamatan kepada Israel. Loh kok beda formulanya ya? Nah saudara, ini pembaruan yang terus menerus. Saul yang awalnya takut dibarui menjadi berani. Tapi menggunakan ketakutan. Tapi saudara, pada saat ini ketika ia diberi kesempatan untuk menggunakan cara yang sama, dia bilang enggak. Tidak, bukan begitu lagi caranya.
Caranya adalah dengan menunjukkan keselamatan dari Tuhan, menunjukkan kasih. Ia mulai belajar bahwa kepemimpinan bukan sekadar menggerakkan orang dengan ketakutan, tetapi membawa pemulihan dengan kasih. Dan itulah pembaruan yang dialami lagi oleh Saul. Saudara, kita melihat jika Saul tidak membiarkan dirinya untuk terus dibarui, maka dia jatuh. Dan kita telah melihat di akhir kepemimpinannya, dia lebih dikuasai ketakutan dibanding kasih. Ketika dia lihat Daud, si orang muda, insecure gitu ya, langsung rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, takut. Ketika ditegur dia bukannya datang kepada Tuhan untuk dibarui, tapi dia malah ancam Samuel gitu ya. Begitu luar biasa saudara kalau kita tidak terus-menerus membarui hidup kita. Nah saudara, memang tidak ada figur manusia yang sempurna saudara-saudara. Dan kita melihat bahwa ketika Tuhan memakai Saul yang tidak sempurna itu, yang awalnya mereka menangis, mereka menjadi bersukaria. Saudara, ini pembaruan yang Tuhan lakukan secara terus-menerus. Saudara, kalau baca di ayat 10 juga ada mereka bersukaria. Tapi di ayat 13 inilah puncaknya ketika mereka bersukaria sambil mempersembahkan. Dan saudara, di sini kita melihat bahwa memang Saul tidak sempurna. Tapi tentu kita punya pembaru yang sempurna, bukan? Yang sanggup membawa kita dari ketakutan, dari ancaman kepada perjamuan. From fear to feast. Dari tangisan menjadi sukaria. Dan Kristus, Yesus Kristus adalah figur yang sempurna untuk melakukan pembaruan bagi hidup kita. Jika Saul menggunakan potongan tubuh lembu sebagai ancaman yang ditunjukkan. Kalau kamu tidak ikut, kamu mati. Yesus Kristus justru memecahkan tubuhnya sendiri, dibagi-bagikan kepada kita supaya kita bisa hidup, saudara. Supaya kita bisa menikmati feast instead of fear. Supaya kita bisa menikmati perjamuan itu bersama-sama, bukan ketakutan. Saudara, Yesus tidak mengancam supaya kita nanti dibelah-belah kalau tidak ikut dia. Tapi dia menawarkan pembaruan. Kita yang rusak ditawarkan untuk dibarui. Dia bukan berkata, kalau kamu tidak ikut aku, kamu mati. Justru dia berkata, aku mati untuk kamu, supaya kamu bisa hidup. Saudara, dari teks ini kita belajar bahwa manusia itu bisa membawa perubahan sementara jika terus dibarui. Tapi hanya Kristus yang sanggup membawa pembaruan sejati dan abadi. Saudara, kalau kita melihat kontras antara Saul dengan Yesus Kristus, saudara, inilah Injil, saudara. Ketika ada figur yang memberikan dirinya, bukan menuntut, yang memberikan dirinya. Saudara, oleh sebab itu 2 Korintus 5 ayat 14 berkata, apa yang kita lakukan itu karena kasih Kristus yang menguasai, bukan ketakutan. Di dalam kasih Kristus tidak ada ketakutan. Saudara, saya akan tutup dengan sebuah kisah tentang Chuck Colson atau Charles Colson. Saudara, Chuck Colson ini adalah seorang kepercayaan dari Presiden Nixon, biasanya disebut sebagai hatchet man. Hatchet man itu perannya gimana ya? Ya bad cop gitu ya, peran yang jahat gitu ya. Mungkin kalau kita adalah ya model-model kayak si FZ begitu ya, model-model yang kemarin yang rumahnya dibakar gitu ya. Pokoknya dia memang tampil untuk ya membuat sebuah tampilan yang menyeramkan, yang mengacaukan dan seterusnya begitu. Yang bisa kriminalisasi lawan gitu ya. Jadi waktu itu si Nixon itu punya orang seperti Charles Colson. Apa yang dia lakukan? Dia bisa kriminalisasi lawan, bisa menjebak lawan dengan bukti palsu, sehebat itu dia. Dia bisa bikin whistleblower, istilahnya kalau sekarang apa ya, buzzer istilahnya ya. Bisa bikin-bikin gitu ya, gerakan supaya oke, kita sebarin hoax supaya mereka kena dan seterusnya. Sifatnya dikenal keras, manipulatif, penuh kontrol, tentu saja menggunakan ketakutan dan kuasa politik. Bahkan dia pernah berkata, saking dia setianya dengan Nixon itu ya, pemimpinnya, dan juga saking dia menjaga jabatannya, dia berani bilang begini, saya akan berjalan melewati nenek saya sendiri demi Nixon. Ngeri ya saudara ya, orang seperti ini ya. Nah tapi ketika skandal Watergate waktu itu muncul, dia kena juga, hidupnya runtuh, dan dia masuk penjara. Saudara, tapi tidak ada yang tahu bagaimana kehidupan seseorang, bukan? Orang yang seperti ini, saudara kalau lihat gambarnya kiri itu waktu dia menjabat, di kanan tuh gambar waktu dia jadi tersangka dan masuk penjara.
Siapa yang sangka saudara-saudara ketika dia di penjara justru dia bertemu dengan Kristus dan mengalami pertobatan. Saking hebohnya pertobatannya pada saat itu saudara masih bisa lihat di internet, Boston Globe, satu portal berita, dia bilang begini, "If Mr. Colson can repent of his sins, there just has to be hope for everybody." Kalau si Colson aja ini bisa bertobat, maka semua orang punya harapan. Separah itu ditulis gitu ya sampai sekarang. Bahkan ada saudara kalau mau lihat di internet ya. Nah saudara, pada saat ini kita melihat bahwa Tuhan tidak membuang si Colson. Tuhan tidak lakukan replacement, tapi renewal. Tuhan baharui hatinya. Dan ketika dia keluar dari penjara tahun 1976, dia bikin prison fellowship yang ada sampai hari ini, bahkan metodenya itu digunakan di 120 negara kurang lebih. Jadi faith-based gitu ya, persekutuan yang berbasis iman saudara di penjara. Nah saudara-saudara, dulu dia memakai kuasa, dulu dia pakai kontrol, dulu dia sebarkan ketakutan supaya orang berubah mengikuti dia. Nah sekarang justru dia hampiri orang-orang yang paling rusak, yang paling terlupakan, dan dia berusaha mengubah orang itu dengan apa? Dengan kasih. Saudara, ini pembaruan. Dan ketika ditanya begitu, jadi bahkan tulis buku saudara ada Born Again dan seterusnya. Bahkan ketika dia ditanya, bagaimana rasanya kamu setelah melakukan semuanya ini gitu ya, bisa punya persekutuan penjara dan seterusnya, dia bilang, itu bukan soal apa yang saya lakukan, tapi soal apa yang Allah Maha Berdaulat itu telah lakukan melalui kita semua. Tuhan tidak pernah menginginkan kesuksesan kita. Dia maunya kita. God doesn't want our successes. He wants us. Dia tidak menuntut pencapaian dari kita. Yang dia tuntut apa? Ketaatan. Dia tidak tuntut kita supaya berhasil. Tapi dia tuntut kita supaya kita taat. Yang dia inginkan adalah pembaruan itu. Bukan sekadar kepemimpinannya saudara, tapi ada pembaruan di sana. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang penuh dengan paradoks. Di mana ketika kekalahan yang buruk itu, kekalahan terburuk disalib, tapi justru Allah itu dimuliakan di sana. Saudara, dia tidak mau bermegah kepada kemampuannya, prestasinya ketika dia bisa melalui programnya, melalui kehadirannya, menobatkan banyak orang, bukan. Dia cuma bermegah dalam karya salib Yesus Kristus itu. Saudara, bandingkan ketika dia dulu memimpin, seperti apa. Dia tidak peduli dengan karya Yesus Kristus, dia peduli hanya kekuasaannya, menebarkan ketakutan. Maksudnya tercapai, dia bisa jadi pemimpin, posisinya aman. Tapi bukan dengan cara yang tepat, saudara-saudara. Dan ketika di akhir hidupnya dia ditanyakan, wah bagaimana rasanya punya warisan yang segitu besarnya. Ketika sudah ada banyak negara yang pakai, ketika banyak orang yang disentuh hidupnya dan bertobat. Lalu dia jawab seperti ini saudara, oh bukan. Warisan yang sesungguhnya dari hidup saya adalah justru kegagalan saya. Yaitu saya adalah mantan terpidana. Saudara, bisa gak kita bermegah seperti ini? Saudara, ini pembaruan yang luar biasa. Dia gak bilang, oh pencapaian terbesar saya itu ketika saya jadi orang kepercayaan presiden. Rasanya itu lebih membanggakan saudara ya. Tapi dia bilang justru kebanggaan terbesar saya adalah ketika saya itu mantan terpidana. Apa saudara, dia lanjutkan begini. Kemaluan saya yang paling besar, yaitu dikirimkan ke penjara, itu udah malu banget ya, luar biasa, adalah awal dari karya Allah yang terbesar di dalam hidup saya. Dia pilih satu hal dalam hidup saya yang tidak bisa saya banggakan untuk kebanggaannya, untuk kemuliaannya. Dia pilih satu hal yang tidak bisa saya muliakan untuk kemuliaannya. He chose the one thing in which I could not glory for His glory. Saudara, ini pembaruan. Dia yang dulu menggunakan sebagaimana cara dengan bangganya, dengan hebatnya, bahkan berani langkahin mayat neneknya, dianggap semuanya itu tidak ada gunanya lagi. Karena apa? Karena karya Kristus. Karena karya Kristus. Dia hanya bermegah justru di dalam kegagalannya yang dibarui oleh Kristus. Justru dia bermegah dalam kegagalannya yang dibarui oleh Kristus. Saudara, dia bermegah di dalam karya Kristus yang pembaru sejati.
Saudara, dunia seringkali lebih suka melakukan replacement. Dan mungkin kita juga. Kita lebih suka melakukan replacement daripada renewal. Saudara, pembaruan sejati itu bukan soal jabatan, soal tempat, bukan soal macam-macam, tapi soal hati kita, saudara. Perubahan hati kita. Saudara, saya pernah, Pak Irwan waktu itu ya, yang ikut retet, sangat segar ya dengan Pak Irwan. Saya pernah konsultasi pelayanan sama dia gitu ya, waktu saya praktek. Saya merasa tempatnya sulit gitu ya, nggak pas, dan seterusnya, nggak pas dengan saya maksudnya. Karena saya merasa, aduh saya nggak terlalu bisa pelayanan anak gitu ya. Anaknya takut sama saya gitu, brewokan, buluan gitu, kacamata gede. Takut gitu anak-anak. Saya bilang, aduh kok saya ditaruh di tempat yang orang takut sama saya, ngapain begitu ya. Lalu banyak begitu ya saya ngeluh-ngeluh gitu ya, dan sekaligus minta masukan gitu, mesti gimana nih begitu ya. Dan Pak Irwan jawab satu kepada saya begini, kamu tuh jangan pernah doa, Tuhan kasih saya tempat pelayanan yang pas sama saya. Tapi kamu doa, Tuhan barui saya supaya saya bisa pas sama tempat pelayanan saya. Slep, gitu ya. Ya ampun, 4 tahun kuliah, 4 tahun, 5 tahun kuliah, gak ada tuh ilmu begitu ya, gak masuk ke hati. Lupa bener-bener gitu ya, sama kayak bangsa Israel gitu ya, Allah melakukan banyak hal, lupa begitu. Saudara, di situ saya justru bertobat gitu ya, saya berusaha, aduh iya bener nih harus barui hati gitu ya. Makanya kemarin dia nanya, gimana masih nggak kayak dulu gitu ya, ya udah berapa tahun lalu tuh ya, 5-6 tahun lalu. Wah, rasanya oh udah enggak gitu ya, selalu ingat gitu ya, ketika saya kesini juga, ya saya ingat meskipun saya raiso boso Jowo gitu ya, belajar-belajar gitu ya, supaya bisa gitu. Dan saya terus harus membarui diri saya. Dan saudara, Kristus itu di tengah kegagalan kita, dia bukan membuang orang lama, saudara. Oh, pakai orang baru aja gitu. Buang yang lama. Tidak. Justru dia membarui manusia-manusia lama yang penuh dengan kegagalan itu. Setiap kita yang penuh dengan kegagalan tidak dibuang, justru dibarui dan terus dipakai. Dan betul memang akan selalu ada orang baru. Saul membawa pembaruan, Daud membawa pembaruan. Dan itu berita positif ya saudara. Kalau memang kita saat ini belum menjadi pemimpin, saudara suatu saat nanti kita pasti jadi pemimpin. Dan sebenarnya pun kita sekarang sudah jadi pemimpin, bukan dimanapun kita ditempatkan. Tapi ketika kita memimpin, berhentilah memimpin dengan rasa takut atau dengan menimbulkan rasa takut. Tapi mulailah memimpin seperti Kristus dengan pengorbanan, kasih, dan kehadiran yang konstan. Saudara, fear-based leadership itu bisa mendatangkan hasil yang instan, saudara. Orang pasti ikut, pasti cepat ikut, orang pasti cepat taat. Tapi tidak ada perubahan di dalam hati dan kita tidak mau, saudara, seperti demikian. Di dalam rumah pun kita nggak mau ya anak-anak ikut kita karena takut. Tapi karena sayang, karena tahu itu yang lebih baik, tentu itu yang kita harapkan, bukan? Saudara, termasuk juga di dalam pelayanan. Jangan bangun pelayanan, keluarga atau komunitas apapun dengan ketakutan dan tekanan. Bangunlah dengan kasih dan anugerah. Saudara, jangan puas juga hanya dengan perubahan yang di luar. Tapi mintalah pembaruan hati. Hati jauh lebih penting. Pembaruan hati yang sejati dari Kristus. Dan saudara, ketika kita gagal dan gagal lagi, Yesus selalu bersedia membarui kita. Karena dialah pembaru yang sejati. Oleh sebab itu, saudara-saudara, selamat menikmati perjuangan pembaruan kepemimpinan menuju keserupaan dengan Kristus bersama-sama dengan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur ketika kami boleh diingatkan kembali melalui firman-Mu. Ampuni kami yang seringkali tidak membarui diri kami. Bahkan mungkin kami tidak sadar bahwa diri kami perlu untuk terus dibarui. Karena kelemahan kami yang begitu banyak. Tapi di tengah kelemahan kami begitu banyak, toh Engkau tetap pakai kami, tetap sabar kepada kami dan membarui diri kami. Dan biarlah kami tidak puas ya Tuhan dengan perubahan yang ada, yang Engkau kerjakan. Karena kami tahu itu masih tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang kami terima nanti. Masih tidak ada apa-apanya dengan keserupaan kami dengan Kristus yang terus ingin dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam kehidupan kami. Dan kiranya Engkau terus beranugerah kepada kami yang sering kali gagal. Terus bangkitkan kami, bangunkan kami. Dan kalau perlu, terus berikan kami hati yang takut kepada Tuhan.
sehingga kami boleh bangkit dan disatukan sebagai satu umat-Mu. Biarlah takut kepada Tuhan yang menguasai hati kami. Dan kasih dari Kristus itu yang menguasai hati kami juga. Bukan takut kepada manusia, bukan takut kepada pandangan orang, tapi kiranya takut kepada Tuhan dan kasih Kristus itu yang menguasai hati kami. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh belajar dan kiranya Engkau boleh terus memberkati anak-anak-Mu di tengah setiap pergumulan. Ada banyak ketakutan yang kami alami, tapi kiranya sungguh pemulihan dari Tuhan yang selalu membuka tangannya, itu yang boleh terus menerima kami sehingga kami boleh terus dibarui. Dalam setiap panggilan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami, di dalam keluarga, kiranya Engkau terus mendatangkan pembaruan bagi kami, bagi keluarga kami. Di tengah pekerjaan kami, Engkau juga Allah yang memberikan kami pembaruan. Sehingga dimanapun kami berada, kami ditempatkan, kami juga boleh menjadi anak-anak Tuhan. Di lingkungan studi kami, di sekolah, di kampus kami, kiranya kami boleh menjadi agen-agen pembaru. Dan ketika Engkau mempercayakan kami berbagai macam tugas, tanggung jawab, jabatan, kiranya kami boleh menjadi penata layan yang memakai semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Dan biarlah diri kami boleh terus dibarui melalui semuanya itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Demi Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Pembaru hidup kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.